Selamat berjumpa. Baiklah, kita akan meneruskan materi tentang air. Air dalam bahan pangan itu ada dua. Yang pertama, air terikat. Yang kedua, air bebas. Air terikat ialah air yang terdapat di dalam sel, di mana air terikat ini juga ada dua macam. Yang pertama, air terikat secara fisik, dan yang kedua, air terikat secara kimia. Selanjutnya, apa itu air bebas? Air bebas adalah air yang terdapat di antara sel-sel. Air terikat secara fisik. Yang pertama, air kapiler. Apa itu air kapiler? Air kapiler ialah air yang terikat dalam rongga-rongga jaringan kapiler yang halus dari bahan pangan. Selanjutnya, yang kedua, air telarut. Air telarut ialah air yang terdapat dalam bahan padat, contohnya larutan gula atau garam. Molekul gula atau garam bergabung dengan molekul air, sehingga tidak menunjukkan sifat-sifat normalnya. Air terikat secara fisik yang ketiga, yaitu air adsorpsi. Apa itu air absorpsi? Air absorpsi ialah air yang terikat pada permukaan, di mana terjadi kesetimbangan dengan uap air yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya, air terikat secara kimia. Energi yang mengikat air terikat secara kimia, itu lebih besar, sehingga diperlukan suhu yang tinggi untuk menguapkannya atau melepaskannya. Air terikat secara kimia yang pertama ialah air kristal. Air kristal ialah air yang terdapat dalam bentuk kristal atau yang disebut dengan hidrat. Air kristal dibentuk oleh garam-garam mineral pada bahan pangan. Air terikat secara kimia yang kedua ialah air konstitusi. Air konstitusi merupakan bagian dari senyawa padatan tertentu, tidak dalam bentuk H2O. Bila senyawa padatan terurai, unsur H, hidrogen, dan O, oksigen, akan keluar sebagai H2O. Peristiwa ini memerlukan suhu yang tinggi. Sebagai contoh, gula dipanaskan hingga terjadi proses karamelisasi. Peristiwa ini menyebabkan gula melepaskan sebagian air konstitusinya. Contoh yang berikut, protein dilepaskan hingga denaturasi. Peristiwa ini menyebabkan proses melepaskan sebagian air konstitusinya. Pentingnya air dalam bahan pangan. Peranan air dalam pangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas metabolisme. Sebagai contoh, aktivitas enzim, aktivitas mikroba, dan aktivitas kimia. Contohnya, ketengikan. Nah, aktivitas di atas ini menyebabkan perubahan sifat organoleptik, penampakan, tekstur, dan nilai gizi bahan pangan. Berikut beberapa hal pentingnya air dalam bahan pangan
Yang pertama, faktor merupakan faktor kualitas dalam pengawetan beberapa produk dan mempengaruhi stabilitas. Contohnya, susu bubuk atau susu yang sudah dikeringkan. Yang kedua, pengurangan kadar air digunakan untuk kenyamanan dalam pengemasan atau pengiriman produk. Contohnya, liquid cane sugar itu 67% solid atau padat. Dengan mengurangi kadar air, maka akan mudah dalam pengemasan atau pengiriman produk. Yang ketiga, mengetahui komposisi standar bahan pangan. Contohnya, keju cheddar harus memiliki kadar air kurang dari sama dengan 39%. Karakteristik hidratasi. Apa itu karakteristik hidratasi? Itu merupakan karakteristik fisik yang meliputi interaksi antara bahan pangan dengan molekul air yang terkandung di dalamnya dan molekul air di udara sekelilingnya. Peranan air dalam titik didih dinyatakan sebagai kadar air dan aktivitas air. Kadar air merupakan persentase kandungan air dalam suatu bahan, baik itu wet basis atau basis basah atau dry basis, basis kering. Karakteristik hidratasi yang kedua ialah aktivitas air atau water activity atau disingkat AW. Aktivitas air merupakan jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya. Air yang tidak terikat dalam suatu sistem yang dapat menunjang reaksi biologis dan kimia. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin tinggi aktivitas air, maka semakin besar kemungkinan untuk bertumbuhnya mikroba. Demikian teori kita. Terima kasih.